Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, apa kabar? Saya berharap ada dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah di minggu hari ini, kita akan mendengarkan dan kita akan memuji bersama satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di minggu yang indah ini kami akan masuk dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Dan kami akan memuji nama Tuhan Yesus dan akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahami, dan pastinya kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Hamba dimampukan untuk menyampaikan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkannya. Dan kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 4 ayat ke-16 menjadi pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Korintus 4 ayat 16 saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saya memberi judul khotbah di pagi hari ini adalah meneladani kehidupan Rasul Paulus. Jemaat Puri Bukit Depok dan juga jemaat yang mendengar, melihat YouTube di pagi hari ini,
saya mencari kata teladan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana dikatakan di situ adalah teladan adalah sesuatu yang patut ditiru, sesuatu yang patut dicontoh. Dan saya mendefinisikan arti teladan itu adalah membagikan nilai-nilai kehidupan dalam kebenaran melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan. Membagikan nilai-nilai kebenaran ini tidaklah seperti kita membalikan telapak tangan. Karena ini adalah, atau kita membutuhkan suatu proses kehidupan yang terus berjalan menuju kepada satu proses kehidupan yang progresif di dalam kasih Kristus, menuju kepada kehidupan kebenaran di dalam Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, proses kehidupan ini kita sebagai anak-anak Tuhan layaknya kita mendemonstrasikan bahwa kehidupan kita ada di dalam Kristus, agar nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam kehidupan kita, yang dipenuhi oleh Kristus itu yang kita munculkan, kita demonstrasikan, tanda petik, agar orang-orang yang ada di sekitar kita melihat bahwa di dalam hidup kita ada Kristus Yesus. Dan itu yang harus terus nampak terhadap kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jadi intinya menjadi surat-surat yang terbuka, agar orang-orang dapat mengetahui melalui hidup kita bahwa ada kebenaran di dalam Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan ini yang dikehendaki untuk dilakukan oleh Paulus terhadap jemaat yang ada di Korintus. Dan firman Tuhan ini juga menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, baik yang ada jemaat yang ada di Puri Bukit Depok atau kita yang melihat YouTube di pagi hari ini, kita hendaknya juga melakukan firman Tuhan sebagai surat-surat yang terbuka. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam renungan di pagi yang indah ini. Apa saja sih yang patut kita teladani dari kehidupan Rasul Paulus? Yang pertama adalah, yang bisa kita lihat melalui kehidupan Rasul Paulus adalah kesetiaan dan ketaatan Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus mencontoh kehidupan Yesus Kristus. Apa yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus itu sangat luar biasa. Di mana dia keluar dari zona nyamannya. Paulus adalah merupakan majelis ulama, kalau saat ini majelis ulamanya orang Yahudi pada waktu itu. Dia duduk di satu organisasi Sanhedrin, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang mengatur seluruh kehidupan Yahudi pada waktu itu, atau kehidupan keagamaan Yudaisme pada waktu itu. Dan juga Paulus merupakan warga negara kehormatan Romawi. Ini sangat luar biasa kalau kita lihat. Nah, zona nyaman ini ditinggalkan oleh Rasul Paulus sejak dia mengenal Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Semuanya adalah sampah. Tatkala dia mengenal Kristus, dia tinggalkan semua itu dan dia berlari-lari menuju kepada Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala dia meninggalkan kenyamanan semua itu dan dia berjalan melayani Yesus Kristus, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada penderitaan demi penderitaan, ada siksaan demi siksaan yang dialaminya, baik dari orang-orang Yahudi sendiri atau dari orang-orang Romawi pada waktu itu. Tetapi apa yang terus dilakukan oleh Rasul Paulus? Ada kesetiaan, ada ketaatan yang sangat luar biasa yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus dalam mengiring Yesus Kristus. Nah, itu pun yang diinginkan oleh Rasul Paulus untuk dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetap setia, tetap taat dalam mengiring Yesus Kristus. Mungkin konteksnya berbeda seperti yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Mungkin konteks kita saat ini ada banyak hal yang menghadang di dalam kehidupan kita.
Tetapi seperti kita mencontoh dari Rasul Paulus, dia tidak tinggalkan Yesus, dia terus mengiring langkah kehidupannya hari demi hari bersama Yesus Kristus. Itu pun yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Ada kesetiaan, ada ketaatan, walaupun kita dicerca dengan berbagai macam hal-hal kehidupan yang terjadi saat ini. Tidak sedikit pun dia berpaling kepada Yesus Kristus. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di sini adalah bagaimana dia mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itu yang menjadi salah satu patokan Rasul Paulus. Itu pun juga yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan sementara. Apa sih yang ingin kita capai? Apa sih yang ingin kita tuju? Adalah kehidupan setelah kehidupan kita di dunia, yaitu kehidupan kita bersama dengan Yesus Kristus. Oh, sangat luar biasa. Jadi tetaplah setia, tetaplah taat dalam mengiring Yesus Kristus. Walaupun banyak hal, walaupun banyak hadangan, walaupun banyak hal rintangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, cuma sendiri yang mengetahui rintangan-rintangan yang terjadi. Tetapi seperti mencontoh dari Rasul Paulus, tidak sedikit pun dia meninggalkan kehidupannya bersama Yesus Kristus. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan secara singkat ya, bahwa kesetiaan, ketaatan Rasul Paulus dalam mengiring Yesus Kristus. Itu pun yang harus ada di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, yang kedua yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mencontoh teladan dari Rasul Paulus. Yang kedua adalah dia memberikan kehidupan untuk Yesus Kristus secara totalitas, atau hidup untuk Kristus yang dia berikan secara totalitas, khususnya dalam penginjilan atau dalam mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus. Nah, coba ya kita buka dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22a. Saya membaca untuk jemaat sekalian Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, orang Kristen harus berbuah. Sudah berapa banyak buah yang sudah kita hasilkan untuk kemuliaan Allah? Kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana dan apa yang harus kita jawab? Sudah berapa banyak buah-buah kehidupan yang sudah kita berikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus? Kita dituntut pada pagi hari ini untuk melihat diri kita sendiri. Apakah buah-buah itu sudah muncul? Atau apakah buah kehidupan kita tidak ada sama sekali? Dan itu yang menjadi atau mendukakan Yesus Kristus. Jadi melalui pagi yang indah ini kita mencontoh dari Paulus bagaimana dia memberikan kehidupannya secara totalitas untuk Yesus Kristus. Ada begitu banyak buah yang dimunculkan yang dapat kita lihat dari kehidupan Rasul Paulus, di mana melalui Rasul Paulus ada banyak orang-orang yang diselamatkan, ada banyak orang-orang yang ditobatkan melalui kehidupannya oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus menginjili dari satu daerah ke tempat daerah. Dia mewartakan kabar sukacita. Dan ada begitu banyak surat-surat yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus yang dapat kita baca di dalam Alkitab kita. Bagaimana secara totalitas kita memberikan, Paulus memberikan kehidupannya untuk Yesus Kristus. Nah, kita pun jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, hendaknya kita juga secara totalitas memberikan kehidupan kita untuk Kristus. Melalui apa? Melalui buah-buah kehidupan yang kita hasilkan.
yang sering saya sampaikan di dalam kehidupan, di dalam khotbah-khotbah, bagaimana kita memberikan buah-buah kehidupan ini, yang simpel-simpel saja yang selalu saya sampaikan. Bagaimana kita memberikan buah kita melalui tutur kata, melalui pikiran, melalui tindakan. Itu kan simpel-simpel saja. Agar siapa? Agar nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Tetapi secara totalitas, tidak setengah-setengah kita memberikan kehidupan kita. Agar apa? Agar nama Tuhan dipuji, agar orang-orang melalui kehidupan kita dia mencari siapa sih yang ada di balik kehidupan kita. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi melalui hidup kita ada banyak petobat-petobat baru untuk mengenal Yesus Kristus. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ingat, kita dipilih, kita diutus untuk pergi menghasilkan buah. Dan buah kehidupan kita pun harus tetap. Dan itu yang harus dilihat, dirasakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun dengan sangat banyak tantangan, banyak halangan, tapi kita harus terus dipacu, dimotivasi untuk memunculkan buah-buah kehidupan kita. Yang selalu saya sampaikan, mulai dulu dari keluarga. Bagaimana kita memunculkan buah kehidupan kita bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak kita, atau bagi orang tua kita. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah secara totalitas kita memberikan kehidupan kita untuk Yesus Kristus? Masih banyak waktu yang bisa kita lakukan. Kapan waktunya? Saat ini. Berikan kehidupan kita secara totalitas melalui buah-buah kehidupan kita. Dengan tutur kata, dengan pikiran, dengan perbuatan. Mulai dari sel yang terkecil. Pasti Tuhan menyertai dan pasti Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, atas cinta kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, khususnya kami dalam jemaat Rumah Doa Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus, khususnya keluarga. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai, boleh memberkati kami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai suami, atau kami sebagai anak-anak, dan atau kami sebagai orang tua. Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati. Secara khusus mau menyerahkan kesehatan kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh menjaga, memberkati, melindungi, melingkupi kesehatan kami. Beri kekuatan dalam tubuh, dalam jasmani kami, untuk menolak semua sakit penyakit yang ada, khususnya virus-virus yang ada saat ini ya Tuhan Yesus, virus corona. Untuk itu dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga tugas pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati tugas pekerjaan kami dimanapun kami ditempatkan. Atau kami yang berusaha, kami melakukan usaha-usaha di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati dan memberikan keberhasilan dalam setiap langkah usaha-usaha yang kami lakukan. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, begitu juga kami menyerahkan anak-anak kami yang ada dalam jemaat, atau mereka yang boleh mendengar, melihat YouTube ini ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami semua ya Tuhan Yesus. Dalam khususnya saat ini mereka bersekolah secara online. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kami sebagai orang tua mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak kami terus berjuang di bangku pendidikan. Beri kepada mereka kecerdasan, kekuatan, kepintaran, hikmat dan bijaksana yang berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan Yesus, sehingga mereka mampu mengikuti seluruh aktivitas di sekolah melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam mencari pekerjaan.
Kiranya Tuhan Yesus juga boleh memberkati. Tuhan Yesus buka jalan bagi setiap anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang menyediakan pekerjaan bagi anak-anak kami yang sedang mencarinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi warga yang ada di Puri Bukit Depok, yang ada beberapa keluarga yang berdampak atau terkena virus COVID-19 ini. Kiranya kekuatan Tuhan Yesus boleh hadir di dalam kehidupan mereka, menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka hingga mereka boleh aktivitas seperti sedia kala. Untuk itu berkati makanan, minuman, berkati juga obat untuk menangani COVID-19 ini yang diderita oleh warga yang ada di Puri Bukit Depok. Secara khusus menyerahkan seluruh komplek ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai, memberkati, khususnya Bapak Presiden dengan Wakil Presiden, para menteri dan sampai pemerintahan yang terendah sekalipun yang ada di sekitar kami, RT, RW dan desa. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Khususnya saat ini mereka sedang menangani permasalahan yang ada di bangsa dan negara kami COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan, kemampuan bagi mereka. Secara khusus penanganan ini kami juga menyerahkan rumah sakit, kami menyerahkan para dokter, juru rawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan Yesus juga memberkati mereka, memberi kekuatan, memberi kemampuan bagi mereka, semangat dalam mereka boleh melayani bagi orang-orang yang ada di rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan peneliti-peneliti yang sedang mencari obat, vaksinasi, Tuhan Yesus juga boleh berkati. Kiranya memberikan hikmat, memberikan bijaksana bagi mereka, hingga mereka boleh menemukan obat atau vaksinasi yang mereka butuhkan untuk melawan dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga bagi Gereja Kemah Injil Indonesia secara nasional. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati seluruh pelayanan yang berjalan yang ada di Indonesia ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada, berkati seluruh jemaat. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati Gereja Kemah Injil Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, dengan tutur kata, dengan pikiran kami, dengan tindakan kami, agar nama Tuhan Yesus yang dipuji, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, dan inilah harapan kami yang kami panjatkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam akhir ibadah di pagi hari ini, kita akan mendengarkan satu pujian, yaitu dari satu pujian Hidup Kita Yang Benar.
yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya pada akhir ibadah di pagi hari ini, apa yang kita dengar melalui teladan dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus pun meneladani Yesus Kristus. Ada ketaatan, ada kesetiaan, dan kita menyerahkan secara totalitas kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Mulai dari tutur kata, pikiran dan perbuatan, dari kehidupan kita hari lepas hari. Keluarga, persekutuan, pekerjaan, masyarakat, dan sebagainya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, akan menjaga, akan melingkupi, akan menaungi, akan melindungi saudara-saudara sekalian. Jemaat Rumah Doa Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajuk Halang Bogor, dan jemaat semua yang mendengar melihat YouTube di pagi hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom.